Maka ikhwan dan akhwat sekalian, kalau lagi sehat, lagi punya duit, justru gunakan kesempatan untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cari muka kepada manusia. Mulai upload lagi makan ini, makan anu, jalan-jalan sini, upload badan kekar pakai baju ketat, kemudian apa? Foto sana sini. Dan banyak orang-orang seperti itu, hampir penyakit satu dunia. Orang yang punya badan bagus biasanya pamer, jalan kemana-mana pakai baju apa? Ketat. Nggak tahu kenapa ya. Tapi rata-rata seperti itu, ya, tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Jadi pingin pamer, mungkin hasil kerja dia selama ini hebat, ya pamer ke badan sehat untuk ibadah, bukan untuk dipamerkan ya. Bukan untuk dipamerkan. Oleh karenanya, mumpung diberi kelapangan, banyak beribadah. Apa faedahnya lagi? Faedahnya untuk kita di kemudian hari. Akan datang waktu kita sempit, akan datang kita tua, akan datang kita sakit, akan datang kita lagi sibuk. Nah, kalau datang uzur-uzur ini, sakit, tua, sibuk, apalagi tadi? Miskin. Maka amal ibadah kita yang biasa kita lakukan di saat lapang tetap berjalan. Itu manfaatnya di situ. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka tetap dicatat amal solehnya yang biasa dia kerjakan ketika sedang sehat dan ketika sedang tidak bersafar. Karena safar dan sakit adalah halangan. Makanya Allah sebutkan di antara penghalang puasa adalah safar dan sakit. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar, kemudian dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh berpuasa di hari-hari yang lain. Di antara penghalang ibadah adalah safar dan sakit. Tetapi Nabi memberi kabar gembira, siapa yang ketika sehat selalu melakukan ibadah tertentu rutin, dan siapa ketika sedang tidak safar punya ibadah rutin, ketika dia sedang sakit dan safar tidak bisa melakukannya, amalnya tetap berjalan. Amalnya tetap berjalan. Kadang kalau kita sudah sakit, mau salat malam susah, baca Quran berat, kepala pusing. Mau salat malam juga susah. Kemudian safar juga banyak kesibukan, capek, tidur malam gimana, paling salat witir, enggak bisa salat malam banyak-banyak, baca Quran pun susah karena safar. Tetapi Allah tahu dia kebiasaannya ketika tidak safar sering begini, maka tetap tercatat. Maka tetap tercatat. Apalagi ketika safar dia salat malam lagi, double dia. Pahalanya double plus. Nabi SAW ketika tidak safar tetap salat malam, ketika safar tetap salat malam. Tapi seandainya tidak salat malam pun tetap pahala berjalan. Nah ini ada saatnya kita tidak punya duit. Biasanya kita kasih tetangga, kasih orang tua, kasih. Ketika nggak punya uang, kita sedih. Aduh, biasanya saya kasih. Apakah pahala berjalan? Jalan pahala. Itu manfaatnya di situ. Tapi kalau ketika lapang kita nggak pernah demikian, nggak tercatat. Nggak tercatat. Maka seorang harus cerdas dalam kehidupan ini. Kalau punya kesempatan untuk beramal saleh, lakukan mumpung dalam kondisi apalah? Lapang. Dalam kondisi lapang, nanti ketika ada halangan tetap pahala berjalannya. Saya hibur diri saya kemarin ketika saya sakit sehingga saya nggak bisa ke Masjidil Haram. Bayangkan 100.000 kali lipat. Kemudian saya cuma di hotel. Sedih. Baru imam yang saya sukai lagi. Aduh, imam ini saya lagi pas sakit. Tapi saya bilang mudah-mudahan dapat pahala seperti kalau saya biasa umroh, biasa ke masjid. Hibur diri. Terus gimana mau paksa tambah sakit? Ya. Oleh karenanya ini adalah kaidah kehidupan. Kalau antum diberi kelapangan, baik laki-laki maupun wanita, maka hendaknya beramal saleh. Hendaknya beramal saleh. Jangan lagi dapat duit kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang bersenang-senang, tetapi sisihkan waktu, sengajakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sengajakan waktu. Karena nanti kita akan sibuk dan udzur-udzur yang lainnya akan datang kepada kita. Taib, ini yang pertama. Yang berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Petuah yang disampaikan oleh Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala, beliau berkata, "Idza futiha 'alaika babun min abwabil khair falyusri ilaihi fa innaka la tadri mata yughlaq anka."
Atau kama qala. Beliau berkata dalam satu wasiatnya, jika dibukakan pintu kebaikan kepadamu, satu pintu kebaikan, maka segeralah masuk dalam pintu tersebut. Jangan ditunda-tunda. Karena kau tidak tahu kapan pintu tersebut tertutup, sehingga kau tidak bisa masuk lagi. Ini wasiat dari beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Untuk jika seorang dibukakan pintu kebaikan, artinya Allah telah beri hidayah kepada dia, tiba-tiba dia ingin melakukan kebaikan, maka jangan dia tunda. Kita lagi duduk di rumah, tiba-tiba terbetik hati ingin sholat duha, segera, jangan tunda, jangan bilang nanti, jangan bilang nanti. Karena bisa jadi Allah tutup pintu tersebut, tiba-tiba hasrat kita untuk sholat duha hilang. 5 menit kemudian sudah hilang, nggak ada lagi. Atau kita masih punya hasrat, atau 5 menit kemudian ada telepon masuk sehingga kita sibuk, ternyata harus keluar dari rumah, sehingga kesempatan itu tertutup. Ini contoh maksud saya. Jadi kapan Allah kasih hidayah, ingin melakukan sesuatu dan ada kesempatan dan mungkin untuk kita lakukan, jangan tunda. Jangan tunda. Dan itu kita berusaha komitmen dengan hal tersebut agar hidayah tersebut turun terus kepada kita. Ini Allah kasih hidayah, Allah kasih hidayah agar kita lakukan amal soleh, kita enggak lakukan. Kasih lagi, enggak lakukan. Kasih lagi, lama-lama tidak ada hidayah. Akhirnya kita tidak terbetik dan tidak berhasrat untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Setiap Allah kasih hidayah, kita enggak lakukan, kita lakukan, kita tunda sampai tidak kita lakukan. Ada orang tiba-tiba di benak kita mau kasih uang, kita bilang nantilah orang miskin berikutnya. Ternyata kita enggak ketemu lagi orang miskin. Sudah, kesempatan kita dapat pahala hari tersebut hilang. Tadi ada kesempatan mau kasih enggak bisa. Tiba-tiba terbetik dalam hati kita pingin beri sesuatu kepada tetangga, langsung jangan tunda-tunda, saat itu juga bilang istri bikin kue, kirim ke tetangga. Kalau enggak masak Indomie kirim ke. Pokoknya kapan terbetik hati, ini kaidah kehidupan. Nanti begitu nyaman. Jadi banyak amal soleh yang tidak terluputkan. Jika tidak demikian akhirnya luput terus. Nah, pingin sholat malam, tiba-tiba saya pingin sholat malam. Sudah pasang wekar, pasang alarm. Saya pingin sholat bismillah, Allah mudahkan saya sholat malam. Bangun, jangan tunda-tunda. Lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba pingin sholat witir. Aduh sayang, saya sholat sebentar ya. Ngapain kamu? Sholat witir. Udah bismillah, sholat witir. Lagi main di rumah teman, tiba-tiba pingin sholat duha. Waduh, ria enggak ya? Sholat aja bismillah, enggak ada urusan ria. Aku bismillah, saya pingin sholat duha. Kepung lagi kepingin dapat hidayah. Di rumah belum tentu, di rumah kamu luar biasa ini. Jangan tunda-tunda. Benar, kalau enggak begitu, nanti terlalu banyak amal soleh yang akan lewat. Banyak soleh yang lewat. Ini kaidah yang disebut oleh Khalid bin Ma'dan. Kalau tidak kita akan lewat, ya, terlewatkan. Dan sudah banyak amal soleh yang kita terlewatkan. Saya juga mengalami itu. Kepingin tiba-tiba nanti tahu-tahu hilang. Kepingin tiba-tiba nanti aja tahu-tahu hilang. Mau sedekahkah, mau inikah, mau anu, saya tunda jadi hilang. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Di antara contoh lucu saya sering cerita ini. Jadi satu hari saya sama istri di suatu toko ya. Di Green Terrace di Taman Mini. Naik lantai 2, naik pakai eskalator. Naik. Kemudian saya sama istri saya pakai cadar. Ketika kita di atas, ada satu akhwat, dia enggak pakai jilbab. Dia ngelayani istri saya dengan baik. Maksudnya kadang-kadang orang cadar enggak diperhatikan kan. Maksudnya dianggap inilah. Ya, mungkin karena isu-isu yang tidak baik ya. Tapi ini perempuan enggak, dia perhatikan. Bu, ini Bu, dia perhatikan. Dia layani istri saya perhatikan, Masya Allah ini akhwat. Saya tiba-tiba kepingin kasih dia uang. Saya tiba-tiba kasih dia uang. Ketika saya mau kasih, nanti istri saya cemburu, jadi saya tahan. Ini beneran kisah nyata ya. Aduh. Akhirnya sudah kita turun eskalator. Saya turun sama istri saya. Begitu sampai bawah saya bilang, sayang sebentar, ada keperluan ke atas sebentar, melihat sesuatu. Saya mau kasih uang sama akhwat itu. Saya naik lagi, saya bingung tadi akhwat yang mana. Pandangan saya kurang tajam tadi. Artinya lewat, sudah saya mau kasih semuanya, saya nggak ada duit cukup ya. Tapi maksudnya yang tadi saya juga bingung yang mana. Ya itu maksud saya contoh bahwasanya terkadang ada kesempatan kita Allah kasih hidayah kita lewatkan ya. Akhirnya tidak kembali lagi. Maka nasihat saya buat saya pribadi, buat ikhwan dan akhwat, kapan terbetik dalam hati antum kebaikan apapun, jangan ragu-ragu.
Tiba-tiba lihat orang pengen kasih dia 500.000, kasih aja kalau memang itu lagi apa? Lagi punya duit, bismillah kasih. Jangan rasa ragu, nanti Allah ganti. Kenapa kita menyambut? Hidayah itu datang kita sambut, hidayah datang kita sambut. Kalau kita tunda-tunda, hidup ini akan banyak amal soleh yang, aduh kenapa dulu saya kemarin saya sudah terbetik, saya tidak lakukan. Saya sudah niatkan, tidak saya lakukan. Akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Tahu-tahu rambut sudah putih semua. Tahu-tahu sudah kolesterol, asam urat, semua lengkap, semua diapain. Akhirnya amal soleh tidak bisa kita kejar lagi karena terlalu banyak hidayah yang kita sia-siakan. Ya. Terlalu banyak hidayah yang kita sia-siakan. Maka kayak dalam hidup ini, jika terbetik melakukan amal soleh, tidak usah ditunda-tunda, segera dilakukan, insya Allah akan berikan kemudahan. Taib. Kaidah kehidupan berikutnya. Hendaknya selalu meniatkan kegiatan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la thawaba illa an hisbah atau la ajra illa an hisbah, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pahala kecuali jika diniatkan ihtisab. Tidak ada pahala kecuali diniatkan ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum mencakup amalan apapun. Maka dalam kehidupan ini kita ada dua kegiatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah salat, baca Quran, salat malam, ya. Puasa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata interaksi kita dengan manusia ternyata waktu lebih banyak daripada interaksi kita dengan Allah secara langsung. Ibadah mahdhah kita butuh waktu tidak banyak. Salat 5 waktu kalau kita gabung-gabung 5 waktu mungkin ke masjid 2 jam belum tentu sampai. Ya. Tetapi interaksi kita dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan kawan, dengan bos, dengan anak buah, dengan supir, dengan pembantu, itu lebih banyak waktunya. Maka kita berusaha mengoptimalkan agar segala kegiatan kita adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dalam setiap interaksi kita dengan makhluk manapun, dengan manusia, dengan laki-laki, perempuan, dengan bos, bahkan dengan hewan, kita niatkan karena Allah, maka dapat pahala. Jadi tinggal menghadirkan dalam hati kita karena Allah. Ini yang kadang tidak kita hadirkan atau sering tidak kita hadirkan. Padahal Rasulullah mengatakan tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Kecuali dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat seperti itu, maka waktu kita akan bermanfaat. Contoh, seorang mau kerja, maka dia keluar di pagi hari, dia niatkan karena Allah Subhanahu. Saya keluar karena mencari nafkah, perintah Allah, karena saya menafkahi anak istri. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang diberi kelapangan harta, maka dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Dia niatkan kewajiban saya adalah menafkahi anak istri, maka sejak keluar dia baca doa bismillah tawakkaltu 'ala billah, kemudian dia bekerja, maka seluruh kegiatannya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngobrol sama teman, maka dia niatkan untuk menyenangkan hatinya, senyum karena Allah. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum di hadapan saudara adalah sedekah. Rasulullah juga bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Rasulullah juga mengatakan habbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Maka seorang kalau niatkan dia ngobrol sama teman untuk menyenangkan hatinya, kemudian untuk bertutur kata yang baik, untuk menasihatinya, maka semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Sehingga kalau kita selalu menghadirkan niat kita karena Allah, kita enggak pernah menyesal dengan apa yang kita lakukan. Terlalu kita sudah melakukan kebaikan, ternyata kita sudah berusaha baik, ternyata disambut dengan tidak baik. Saya bilang, tadi saya karena Allah kok. Dia enggak nyambut, enggak ada masalah. Karena saya melakukan bukan karena dia, tapi karena siapa? Allah. Buat kita nyaman. Yang jadi masalah kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita niatkan karena dia, ternyata dia balas dengan keburukan. Itu sakit hatinya luar biasa, ya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, nyaman nih, saya lakukan karena Allah. Maka nyaman, dia mau sambut, dia enggak sambut, enggak urusan. Kita kasih infak sama orang karena Allah, dia mau terima kasih, enggak terima kasih, dia balas dengan keburukan, enggak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena dia, cari perhatian dia, karena cari pujian dia, itu yang kita menderita. Kita menderita. Ya.
Banyak kejadian kalau kita niatkan bukan karena Allah, kita akhirnya sedih, menyesal. Tapi kalau kita karena Allah, maka nyaman. Nah, sehingga waktu kita optimal. Kemudian juga ketika kita melakukan segala kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauh dari maksiat. Contoh, kita ngobrol sama teman. Ketika kita niatkan ngobrol dengan teman karena Allah, kita mau gibah, kita enggak, ini bukan karena Allah. Kalau gibah, nah, ada kontrol, ada controlling. Kenapa? Karena Allah. Ya. Kita mau bercanda, ternyata kita bercanda dengan bohong, enggak boleh, ya. Kita enggak boleh. Rasulullah melarang, ya, bercanda dengan bohong. Enggak, ini berlebihan, ini ada bohongnya. Bikin dia ketawa tapi bohong enggak boleh. Jadi kita terkontrol. Karena kita berbicara dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contohnya mesti diterima. Contoh kalau seorang bekerja, seorang dokter misalnya. Dia bekerja, kemudian dia mengobati orang. Dia bekerja, baik, dia dapat gaji, dapat masukan, ya. Tapi ketika dia kerja sambil niatkan karena Allah, maka dia akan tidak sembarang memberi resep. Dia akan melayani pasien dengan senang hati karena dia sedang merasa beribadah kepada Allah. Dia tidak menyepelekan, ini pasien apa, miskin. Enggak, dia benar-benar serius. Ingin kesembuhan bagi sang pasien. Sehingga dia melayani, maka berdampak dalam aktivitasnya. Kemudian ketika dia mau kasih resep, dia akan pilihkan obat yang terbaik. Bukan karena pesanan dari detailer, kemudian dia kasih obat yang bukan yang terbaik. Atau dia kasih obat yang sudah kerjasama, obat mahal. Padahal dia tahu ini bukan terbaik, apalagi mahal. Sehingga ketika dia bekerja karena Allah, maka hasilnya berbeda dengan ketika dia bekerja karena duniawi. Makanya harus kita hadirkan ikhwan, ya, dalam segala kegiatan. Kita ketemu tante, ngobrol sama tante, ketemu sama tetangga, ya. Kita lagi kerja, kita bersikap sama bawahan kita, selalu niatkan karena Allah. Dengan demikian seluruh kegiatan kita berpahala. Kalau tidak, maka terlalu banyak waktu kita terbuang, tidak ada pahalanya. Bayangkan orang kerja 10 tahun, tidak ada niat dalam hatinya karena Allah. Ya sekedar duniawi saja, dia tidak berdosa dan juga tidak dapat pahala. Ya cuma kegiatan duniawi, kegiatan mubah. Kapan perkara mubah dapat pahala? Jika diniatkan karena Allah. Jika tidak, selesai, enggak ada. Betapa banyak orang tidur tidak ada niat. Iya enggak? Kalau tidak tidur dan niat enggak ada masalah. Ngorok enggak ada dosa enggak? Emang ngorok berdosa enggak juga? Apa ngorok dapat pahala enggak juga? Tapi kalau dia tidur niatkan karena Allah, dapat pahala. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian sedang berdakwah ke Yaman, maka Mu'adz bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana engkau, ini a'lamu sahabah bil halal wal haram. Dia adalah seorang sahabat yang paling ngerti tentang halal dan haram. Dia mengucapkan kata-kata yang indah menunjukkan fakihnya beliau. Beliau berkata, fa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya kalau tidur berharap dapat pahala sebagaimana saya kalau salat malam juga berharap dapat apa? Pahala. Betapa banyak kita tidur enggak mikir pahala. Iya enggak? Tidur asal tidur kan? Benar enggak? Tapi kalau tidur supaya bisa bangun malam, beda. Bisa kegiatan, besok banyak kegiatan, ya Allah saya harus begini, harus cari nafkah. Ya Allah. Beda. Asal tidur beda dengan tidur dengan diniatkan. Kalau tidur dengan niatkan untuk kebaikan dapat pahala. Tidur asal tidur enggak dapat pahala. Yang satu ngorok enggak dapat pahala, satu ngorok dapat apa? Pahala. Oleh karenanya harus sering kita perhatikan niat kita. Ketika ada seorang salaf ditanya kepadanya, "Ala tahdurul janazah? Tidakkah kau hadir untuk melayat jenazah?" Maka dia berkata, "Makanakum hatta uhdhiran niyah." Sabar sebentar sampai saya hadirkan niat saya. Ketika dia sudah hadirkan niat, "Ibnu khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ngerti bahwasanya kehidupan kita ini seluruhnya untuk beribadah. Kalau kita hanya terapkan ibadah tersebut pada ibadah mahdhah, cuma salat, baca Quran, maka kita enggak bisa terapkan ayat ini. Tapi kalau kita ingin menjadikan seluruh hidup kita beribadah, maka setiap kegiatan kita niatkan karena Allah. Itulah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hidup kita ini hanya untuk Allah. Namun kita sering lalai. Ini perkara sepele namun punya dampak luar biasa, akan mengurangi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Mulai sekarang kita latih diri. Setiap melakukan sesuatu niat butuh cuma setengah detik, cuma karena Allah.
Mau ke sini karena Allah, mau sana karena Allah, mau bicara karena Allah, mau telepon karena Allah, bahkan kita mau jawab WA karena Allah. Jangan asal apa? Jawab, baru mikir ini karena Allah enggak ya? Terlambat. Sebelum ngetik, pikir karena Allah. Nge-share ingat karena Allah, benar enggak di-share. Sehingga kita terkontrol. Kalau ini karena Allah terkontrol, tidak kita lakukan tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Ini antara wasiat kehidupan yang hendaknya kita jalani agar pahala semakin banyak kita dapatkan. Baik. Masih ada waktu? Masih. Satu lagi ya. Ini terlalu banyak susah dikerjakan, sedikit-sedikit saja. Iya baru 3. Satu lagi kan 4, benar. Satu lagi ya, di antara wasiat kehidupan, selalu bertawakal kepada Allah, selalu bertawakal kepada dalam segala urusan. Ya. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih, beribadahlah dan bertawakal kepadanya. Sampai tawakal itu kebanyakan orang cuma batasi tawakal itu kalau mau cari istri baru tawakal. Mau cari rezeki baru tawakal. Tawakal bukan itu aja, semua urusan harusnya kita bertawakal. Dan itulah di mana kita berikrar setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan dalam segala hal. Tidak disebutkan dalam hal apa, tapi dalam segala hal. Minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal itu namanya apa? Tawakal. Bersandar kepada Allah dalam segala hal itu namanya tawakal. Ternyata tawakal bukan cuma urusan dunia, bahkan dalam ibadah juga bertawakal. Makanya Allah gandengkan, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadah dan bertawakal kepada Allah. Salat tawakal agar kita bisa khusyuk, umrah tawakal agar kita bisa umrah diterima, puasa tawakal agar kita bisa isi hari-hari puasa dengan banyak baca Quran, dengan tidak ada waktu yang terbuang. Haji kita bertawakal ketika haji tidak bermaksiat agar haji mabrur. Emang semua orang haji mabrur? Enggak. Kata Umar atau kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ar-raqbu katsir wal hajj qalil. Yang naik kendaraan berhaji banyak, tetapi yang hajinya mabrur cuma sedikit. Sedikit. Tidak semua orang kemudian namanya haji mabrur. Sekarang aja orang mau haji asal berangkat, mau visa apapun berangkat. Yang penting berangkat. Bukan masalah yang penting berangkat, bukan yang masalahnya yang penting engkau ada di Arafah, bukan. Tapi bagaimana kau bisa sampai ke Arafah dengan cara yang benar, dan bagaimana kau di Arafah dengan cara ibadah yang benar. Bukan yang penting saya sampai di Arafah. Ini banyak orang sekarang yang penting saya sampai di Arafah. Caranya mau bohong sana, bohong sini, nggak peduli. Apalagi travel sekarang mencari duit, sembarang aja pokoknya. Ayo berangkat, murah-murah, ternyata nggak syar'i. Maksud saya dalam segala hal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal. Makanya di antara zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini zikir yang luar biasa. Wahai al-hayyu yang maha hidup. Al-qayyum maksudnya yaqumu bi nafsihi wa yuqimu ghairahu. Dia tegak sendiri dan dia menegakkan yang lainnya. Kita tidak bisa tegak kecuali Allah yang tegakkan. Itu namanya al-qayyum. Dan kita butuh ditegakkan oleh Allah dalam menjalankan segala aktivitas kita. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika, dengan rahmatmu, engkau kasih sayang kepadaku ya Allah. Engkau lebih sayang kepadaku daripada kedua orang tuaku kepadaku. Engkau lebih sayang kepada hambamu daripada kedua orang tua kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Bi rahmatika, dengan kasih sayangmu, astaghits, aku mohon pertolonganmu. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala apa? Urusanku. Wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Jangan kau tinggalkan aku, maksudnya. Jangan kau biarkan aku pede dengan kemampuanku. Aku ini lemah, makhluk yang sangat lemah. Kita ini sangat lemah. Ilmu kita terbatas, cetek, suka pelupa, uang sedikit, kesehatan juga enggak, badan juga enggak kuat. Ada orang badan besar datang nyamuk cium langsung kena malaria. Kena DBD, dicium nyamuk kena DBD, subhanallah. Badan kuat-kuat, binaragawan, badan kekar, tahu-tahu kena corona tewas. Lemah kita ini. Badan kuat, marah-marah, begitu sakit perut langsung lemas, nggak bisa apa-apa. Manusia lemah sekali. Lemah sekali. Mau serahkan urusan pada diri sendiri, kita bisa apa? Kita bisa apa? Maka ini doa yang sangat agung, agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu apa? Berdoa kepada Allah sambil berikhtiar. Hati serahkan kepada Allah sambil apa?
ikhtiar. Itu namanya tawakal. Itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia Ar-Rahman. Dia Maha Penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sering doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikanlah agamaku. Tawakal, kita minta sama Allah, perbaikilah kehidupanku yang aku menjalani kehidupan tersebut, ya. Dan apa sisi tawakal? Tawakal kita ngurus anak butuh tawakal enggak? Kalau enggak tawakal kita enggak bisa ngurus anak. Emang ngurus anak gampang? Susah. Dengan kondisi dia yang tidak stabil, dengan kondisi lingkungannya, dengan kondisi sekolahnya. Betapa orang masukkan hanya di pondok, keluar malah rusak. Tidak gampang ngurus anak, ya. Tidak gampang. Ngurus istri emang gampang. Membuat dia supaya tidak banyak ngomel itu tidak gampang. Harus tawakal, berdoa dan macam-macam perjuangan. Enggak gampang. Gampang itu susah. Susah gampang kan. Mau saya banyak mau kita urusin, mau urus kekerjaan butuh tawakal, kalau enggak mungkin kita salah, mungkin ini. Jadi kita ini perlu tawakal dalam segala. Jangan kita pede sedikit pun pada diri kita dalam segala apapun. Kapan kita merasa kita bisa berhasil, itulah ujub tanpa Allah. Itulah ujub, itu penyakit berbahaya. Maka tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Kalau sudah bertawakal, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Kita tidak perlu menyesal, saya sudah bertawakal, saya sudah berdoa, saya sudah istikharah, saya sudah terjadi, itu yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Karena kita sudah prosedural. Kapan kita bisa husnudzon sama Allah? Bos yang terbaik ketika kita prosedural. Prosedural maksudnya apa? Sudah ikhtiar, sudah berdoa, hasilnya begini, itu yang terbaik. Tapi ketika kita asal ngawur, asal jalankan, tidak berdoa, tidak istikharah, tidak terjadi sesuatu, itu kadang kita husnudzon agak susah. Agak susah, waduh. Ini kayaknya saya bermasalah, ini kayaknya hukuman, ini kayaknya macam-macam, ini kayaknya azab. Macam-macam pikiran. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menyebutkan, susah orang husnudzon kepada Allah kalau terjerumus dalam kemaksiatan. Bergelimang maksiat susah husnudzon. Tapi kalau dia senantiasa berusaha, namanya melakukan dosa ada tapi segera bertobat, maka dia mudah untuk berhusnudzon. Oleh karenanya, di antara faedah yang agung saya dapat dengan sebagian buku, kenapa orang-orang di akhirat kelak ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Apa amal mereka? Ternyata amal mereka adalah tawakal. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang umatnya, kata Rasulullah SAW, "Ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab." Di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. 70.000 orang. Masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, luar biasa. Ada orang masuk surga dihisab dulu, ada orang masuk surga diazab dulu. Ini dia tidak diazab, tidak dihisab, langsung nyelonong masuk apa? Surga. Orang lagi ngantri mau dihisab, udah ketakutan dihisab, dia nyelonong masuk ke surga. Luar biasa. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak pernah minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak pernah minta diobati dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, hewan tertentu, tidak pernah bilang pamali. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, sabda Nabi yang keempat, poin yang keempat, yang pertama tidak minta ruqyah, tidak minta disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, tidak tatayyur. Yang keempat, bertawakal. Inilah kesimpulan bahwasanya 3 pertama itu karena tawakal. Tidak minta diruqyah itu karena tawakal yang tinggi, tidak minta berobat dengan besi yang dipanaskan karena tawakal, dan tidak percaya dengan pamali-pamali karena apa? Tawakal. Jadi kembali kepada tawakal. Nah, orang-orang 70.000 orang ini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab karena bertawakal. Kenapa bisa demikian mereka tidak dihisab? Sebenarnya Allah mengatakan, karena mereka sudah serahkan urusan kepada Allah. Kalau mereka sudah serahkan urusan kepada Allah, berarti mereka lepas tangan, gampangnya demikian. Saya sudah serahkan sama Allah kok, saya lepas tangan. Kalau Allah mau menghisab, hisab dirinya sendiri. Paham? Kalau kita sudah serahkan urusan sama Allah, masa Allah menghisab dirinya sendiri? Dan kita tidak perlu dihisab, karena kita sudah serahkan kepada siapa? Allah. Yang jadi masalah kalau kita tidak serahkan kepada Allah.
Kalau ternyata kita memegang sendiri, ya itu kita dihisab. Tapi kalau kita bilang, ya Allah saya pasrah kepadamu, saya sudah berusaha semaksimal semampuku, saya sudah berdoa, sudah berikhtiar, saya sudah pasrah, ya, apalagi mau dihisab? Tidak ada. Karena sudah serahkan urusan kepada Allah, sudah lepas tangan, urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ibadah, bahkan puncak keimanan adalah seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka latih diri kita dalam setiap kondisi ingat sama Allah. Dalam hati. Paling tidak kita mulai perkara kita bilang bismillah, paling tidak. Kalau kita bisa hafal doa, doa. Melakukan kita doa kemana berdoa. Karena doa itu salah satu bentuk ikhtiar untuk tawakal. Karena kita minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau enggak, kita paling tidak bilang apa? Bismillah. Kapan timbul mulai saya hebat, saya jago? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada gangguan dari luar, ada gangguan dari dalam diri sendiri. A'udzubika na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada keburukan jiwa dan keburukan amal. Di antara keburukan jiwa, merasa pede, merasa mampu. Kapan kita merasa pede, merasa mampu, tawakal kita akan berkurang dan akan hilang. Oleh karenanya dalam segala hal jangan lupa bertawakal. Ngurus istri, ngurus anak, ngurus usaha, mau mengerjakan ibadah apapun, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering berzikir kepada Allah. Di antara saran agar kita bisa sering tawakal, sering ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.